Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasrul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wa ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'alna wa ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkira wal ifadata wal istifadah. wal hatta ala tamassuki bi kitabillah ta'ala wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalatil khair wa ibtigha mardatillah wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'al fahum jahi nabiyyikal ma'sum. Allahumma aghna bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrina bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih diberikan Allah kesehatan, wa'afiat, taufik, hidayat, inayah, sehingga masih ada kesempatan untuk bersujud, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga melanjutkan taklim kita dalam kitab akhlak, yaitu kitab Ajaratus Sibak ila Makarimul Akhlak, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar rahimahullah ta'ala wa nafa'allahu bi ulumi fid darin amin. Terakhir kita sudah ngebahas tentang fadilah, keutamaan menerima tamu. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, la khaira diman la yudhif. Nggak ada kebaikan bagi orang yang nggak punya tamu. Saking pentingnya tamu dalam agama, untuk menunjukkan bagaimana akhlak yang diajarkan dalam Islam. Sebab akhlak ini tidak mesti dimiliki oleh orang-orang yang berilmu aja, enggak. Tapi kadang-kadang akhlak itu bisa dicontohkan dari orang yang tidak berilmu. Kesempurnaan akhlak dimiliki Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi itu pengen setiap orang kalau dia lemah di satu sisi, paling tidak dia bisa menonjolkan di sisi yang lain, sehingga dia bisa menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Sekarang kita masuk ke adab-adabnya al-mudayyif, atau orang yang menerima tamu atau tuan rumah. Nih adabnya tuan rumah. Qala al-Imam al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar rahimahullah ta'ala nafa'allahu bihi bi ulumi fid darin amin. Min adabil mudayyif yata'ahad ala qaribihi wa jiranihi dan haqqahum aqdam wa la yakhussul aghniya bi da'watihi faqad qala sallallahu syarut ta'am ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya dunal fuqara. Muttafaqun alaih. Jadi di antara syaratnya tuan rumah itu hendaknya dia menerima siapapun yang datang kepadanya. Siapapun yang datang kepadanya, terutama ya mau tetangganya sendiri atau kerabatnya, gitu loh. Ini yang diutamakan, jangan sampai dia terima orang lain tapi tetangga sama kerabatnya dia tutup pintu, gitu maksudnya. Karena ini banyak kejadian sama tetangga seakan-akan biasa ya, padahal dia datang bertamu ya tamu juga jadinya, gitu loh. Juga tidak boleh dia mengkhususkan adabnya sebagai tuan rumah, tidak boleh dia mengkhususkan undangan atau menerima tamu, oh khusus orang-orang kaya, itu nggak boleh, nggak boleh. Apalagi dia misalkan yang datang orang kaya baru dia masak yang enak, itu nggak boleh. Begitu yang datang orang biasa, apalagi orang miskin, dia kasih cuma air putih misalkan, itu nggak boleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW diceritakan di kitab Inkashafatul Qulub bahwasanya Nabi Muhammad SAW suatu ketika kedatangan tamu. Pas beliau cek rumahnya itu nggak ada apa-apa. Akhirnya beliau menyuruh salah satu ahlul khidmah atau khadimnya beliau, itu datangin Fulan bin Fulan si Yahudi, itu bilang, anak pinjem duit, pinjem apa?
buat tepung, buat ditepung, buat masak nih, buat ngejamu tamu. Pergi ke sana. Habis itu kata si Yahudi, enggak, saya nggak mau kasih pinjam kecuali dia kasih jaminan. Wah, kata Nabi, saya ini orang paling terpercaya di langit sama di bumi. Habisnya dibawa nih kata Nabi SAW, perisaiku sama senjataku untuk jadikan jaminan. Baru dikasih pinjam tepung sampai bulan Rejab, istilahnya berapa bulan gitu loh waktunya. Nah, ini nunjukin bagaimana seorang tuan rumah seharusnya dia usaha dulu untuk ngejamu tamunya. Walaupun mungkin sebagian adat lah, ngapain sampai tangan jamu tamu itu seadanya aja, nggak apa-apa. Itu udah nggak apa-apa. Sebab dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, kalau ada orang datang ke rumah, misalkan kamu nggak punya apa-apa kecuali air, maka berikan air. Maka berikan air. Tapi kalau ada kelebihan, ya memang ada, istilahnya jangan disimpan, keluarkan, nggak apa-apa gitu. Nabi SAW bersabda, syarut ta'amul walimah yud'a ilaihal aghniya dunal fuqara. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan pernikahan, ini walimah atau acara undangan, entah itu tasmiyah, mawalid, atau akikah. Walhasil dia ngadakan acara, ketika dia mau ngundang orang dia pilih dulu, oh yang kita undang fulan aja, ini amplopnya gede ini. Misalkan acara khitanan, saya nggak usah undang si fulan itu, dia taunya datang makan aja, ramean lagi, dia bisa datangnya ramean. Jangan undang dia, undang si fulan aja. Nah, seburuk-buruknya makanan kata Nabi SAW, makanan di acara walimah seperti itu yang dipanggil cuma orang kaya, bukan orang miskin. Jadi emang sengaja sudah ditulis undangan itu, oh ini buat orang kaya. Kalau tidak sengaja, Bib, ya nggak masalah. Berarti dia emang ada niat tujuan untuk undang orang kaya toh gitu loh. Ini kan kalau dia sengaja, dan itu terjadi kebanyakan. Sama kayak orang nikahan. Orang nikahan tuh kadang-kadang kayak orang judi. Masalah dia habis, oh saya habis 30 juta nih. Udah siapkan undangan, 30 juta saya habis total semua. Berarti saya mesti mengembalikan 30 juta, kalau perlu dapat untung misalkan kali 2 jadi 60 juta. Harapan saya gini, dia hitung. Akhirnya dia cari orang kaya. Oh si fulan tuh kalau datang bisa ngasih 1 juta, si itu 500, ini sekian. Akhirnya dia tulis nama undang-undangan cuma itu aja. Sedangkan temannya, kerabatnya, tetangganya yang mungkin menengah ke bawah nggak dia panggil. Alasannya dia pandemi katanya. Dia sebar undangan, datang. Nah, orang yang tuan rumah tadi itu, maka dia setelah menyiapkan seburuk-buruknya makanan, dampaknya kepada setiap yang makan. Padahal mereka tidak tahu apa-apa loh. Cuma gara-gara kesalahan tuan rumah, mereka jadi kena dampak. Apa itu? Jelas kalau makanan buruk tidak menyebabkan seseorang itu mudah dapatkan taufik. Yang ada apa? Makin malas untuk ibadah. Ini dampak. Makanya jadi tuan rumah pun harus ada adab. Kemudian juga setiap ada tamu yang datang disunahkan untuk ditarhib atau apa sih istilahnya, disambut, ahlan bekhair, masya Allah, fadal masuk gitu loh. Jangan tamu datang, siapa, ana fulan, udah gitu doang di luar. Keluar temuin ahlan bekhair, masya Allah, atau waalaikumsalam, ya ada apa ini, masuk belum masuk, atau duduk gitu loh. Duduk. Itu diantara sunnah. Udah berapa ya? Masanya nggak diurut. Kedua baru ya. Jadi gitu, nggak boleh makanan dikhususkan untuk orang-orang kaya, baru dibuatkan yang enak. Kemudian kalau ada tamu yang datang disambut. Disambut itu tadi ahlan. Khair, masya Allah. Walaupun dia misalnya lagi ramai sudah sama tamu nih. Habis itu ada yang datang lagi, dia nggak sempat berdiri lagi nyambut, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting dia ada apa sih, saya ngambil sikap untuk nyambut tamu. Loh, kalau hadir ke majelis,
Ini bukan tamu. Jadi kalau kita masuk ke majelis, apalagi misalkan pas ustadznya lagi ngajar atau lagi ngejelaskan sesuatu, dan diantara akhlak orang yang hadir majelis jangan ngucapin salam. Kayak misalnya kayak sekarang lagi ngomong, toto ada yang datang, assalamualaikum, ngemutus pembicaraan, memutus apa namanya, pelajaran, bisa berdosa, bisa berdosa. Jadi kalau hadir ke majelis gimana? Datang langsung duduk, udah diem aja, nggak usah salam, nggak usah salaman, kan kadang orang begitu. Jadi ini akhlak yang kalau diterapkan mungkin banyak orang bingung, kenapa demikian sih? Tapi ini yang diajarkan. Nabi SAW itu kalau lagi ngajar, ada sahabat-sahabat datangnya telat. Kalau ada yang salam kadang nggak digubris Nabi. Loh, padahal jawab salam kan wajib. Nabi sendiri bilang iya, tapi itu bukan adabnya di tempatnya. Jadi tempatkan semua itu jangan dicampur aduk. Jangan dicampur aduk. Jadi begitu dia datang ke majelis, oh dia lihat, oh sudah mulai pelajarannya. Udah datang duduk, siapkan buku pulpenmu. Jangan juga kamu sibuk salaman sama kanan kiri. Akhirnya apa? Ngeganggu samping-sampingnya atau ngeganggu pandangan ustadz. Ya ustadz itu kadang paling nggak suka kalau kita datang lagi roha umum di pondok itu, di masjid, kita datang, oh, sibuk salaman. Itu nggak suka ustadz. La ada, kata ustadz, leset minal akhlak, ini bukan dari akhlak yang baik. Makanya kalau di pondok lagi-lagi cuma dibilang qalilul adab atau qillatul adab biasanya. Saat ngomong begitu. Kenapa? Adab-adab kita itu masih mulakbat, masih campur-campur. Tapi ustadz tujuannya adanya beliau untuk ngebenerin. Itu adab sama ustadz. Kemudian waqala sallallahu inna minas sunnati yakhruja rajulun ma'adhifi ila babid dar, dan diantara sunnah juga kata Nabi SAW, waktu tamunya mau pulang diantar sampai pintu. Jadi diantara sunnah tamu mau pulang itu diantar sampai pintu. Kemudian diantara sunnah ketika makanan tamu datang masuk ke dalam rumah nih, jangan segan-segan ucapkan ayo silahkan atau ya Allah bismillah. Kita kan kadang kalau datang nih lebaran kayak ke rumahnya Kalali itu, lagi masuk datang, ayo Allah bismillah, atau ayo silahkan dimakan, ayo dicicipin. Nah itu diantara sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Jangan begitu ditaruh diem. Ini buat tuan rumah ya, walaupun itu boleh si tamu langsung makan, cuma diantara sunnah yang diajarkan Nabi SAW, kalau terima tamu begitu sudah siap, sudah sajiannya sudah siap, ya sudah ngomong bismillah, ayo silahkan, jangan udah siap semua diem dehnya. Paham? Perempuan pun begitu, misalkan dia bertamu ketemu sama ustadzah, akhlaknya adabnya sama kurang lebih sama aja. Mungkin ya kalau perempuan yang jelas suaranya lebih dikecilkan, terus kalau berbicara jangan sampai kayak orang pecicilan. Jangan kalau sudah tahu dia ketemu begitu, dia punya sifat yang begitu, jangan diteruskan, direm-rem, ditahan-tahan. Yang biasanya sebulan penuh dianya, kalau ketemu ustadzah misalkan ribut, dirubah, jangan sebulan penuh. Jadi mungkin 21 hari. Kenapa itu akhlak sama ustadzah? Karena kadang-kadang ustadzah ini nerima tamu santrinya sendiri, tapi namanya posisinya sebagai tamu tetap dihormatin gitu loh. Dan kita sebagai santri tetap harus ngehormatin, mau bagaimanapun, suka ndak suka, walaupun kamu sebagai santriwatinya punya majelis lebih besar dari ustadzah, punya pesantren lebih besar dari ustadzah, punya nama lebih bagus dari ustadzah tadi, tetap harus menghormatin. Bagaimanapun
tidak mungkin terbentuk diri kamu yang sekarang kalau bukan karena ustazah. Itu yang utama. Itu yang paling utama. Jadi kalau datang ketemu harus jaga akhlak. Karena kadang-kadang kita perhatikan kalau ada santriwati ya kayak Nina sama ashab mau ketemu ustazah, ribut itu semua. Tapi begitu ketemu kadang-kadang sampai berisik. Tetap dijaga akhlaknya. Walaupun sudah punya anak. Lah ini bukan negur. Cuma ini pelajaran, makanya nggak enak pelajarin akhlak itu. Karena semuanya kita ngerasa salah. Sampai kadang-kadang ngerasa itu kok kayak diomongin ya. Kok kayak diginiin ya. Kok kayak disindir-sindir ya. Loh enggak, ini mau ngomongin akhlak kayak begini pasti sakit. Karena kita nggak tahu akhlak yang benar itu bagaimana. Kita nggak tahu akhlak yang sesuai seperti yang diajarkan Nabi SAW itu bagaimana. Hanya saja yang kita tahu sampai hari ini ulama-ulama kita, guru-guru kita itu orang yang penuh dengan tasamuh, toleransinya tinggi. Nggak apa-apa kok, ya nggak apa-apa, dia sudah ini, mungkin dia maksudnya begini, nggak bisa dibohongin. Abang berkali-kali salah di pondok itu, walaupun dicambuk istilahnya sama ustadz, tapi habis itu ustadz normal, dalam artian gini, nggak apa-apa, mungkin dia begini. Makanya mau berakhlak itu sampai perlu dipukul-pukul dulu kalau di di luar. Jangan dikira kita sekali datang ke majelis sudah punya akhlak, kita duduk di majelis sudah punya akhlak, atau kita yang ngurus majelis saja jangan dikira sudah punya akhlak lah. Karena nggak ada yang mukulin tadi. Kalau di pondok kan enak, ada ustadz nyambukin, salah sedikit diingetin. Sekarang nggak, kita ngerem-ngerem. Jadi agak banyak lepasnya daripada kenanya sebenarnya. Abang ya, itu dari abangnya banyak lepasnya daripada berakhlaknya. La ilaha illallah Rasulullah SAW. Jadi itu sebagai penerima tamu, diperhatikan. Kemudian juga sebagai penerima tamu setiap kebutuhan tamu, maksudnya kebutuhan tuh saat dia di rumah kamu sediakan. Kalau memang di rumah ada kelebihan makanan minuman, ya tadi tuh jangan sampai disimpan-simpan. Terus tidak ada israf atau berlebihan dalam menerima tamu. Apalagi tamunya itu seorang yang soleh, yang terkenal agamanya soleh, pokoknya orang yang Masya Allah, dia ulama, dia orang soleh. Kalau sampai dikatakan di sini nih, ini kalau sudah datang orang-orang pembesar, pokoknya saya orang aulia, saleh, para ulama datang ke rumahnya dia nih, nggak sebut siapa namanya, cuma gila itu masak yang banyak. Pokoknya kalau perlu sekampung diambilin berasnya. Padahal yang datang cuma paling si syekh tadi atau si ustadz tadi atau orang saleh tadi, sama paling 4 orang muridnya. Tapi dia masak seakan-akan dia mau ngadakan walimah untuk 100 sampai 200 orang. Gal, dilihat sama si syekh ini kok begini ya? Ini luar kebiasaan, ini betul-betul israf. Kalau 4 orang atau 5 orang yang datang dia nyiapkan makanan 10-20 itu masih wajar. Ini sampai 100 atau 200-an kayak sekampung yang mau makan. Apa jawabannya? Si tuan rumah ditanya, "Naam," tadi ya. "Kenapa kamu kok masak banyak banget, lebih-lebih, ini betul-betul lebih." Si syekhnya tahu, si orang soleh ini tahu, ini memang boleh, nggak ada kata israf, nggak ada kata berlebihan. Tapi ini benar-benar di luar batas.
Tadi cuma berempat sama muridnya, sama dia 5 orang. Kalau dimasakkan untuk 10 orang atau 20 itu masih wajar, makgul. Ini dimasak buat 100 orang. Gal katanya dijawab, kenapa kamu lakukan demikian? Dia jawab apa? Betul. Soalnya kita ngebuat itu dengan pengetahuan kami, ini pasti lebih dari kamu. Kamu gak bakal habis menghabiskan semua ini. Mau bungkus pun gak bakal habis. Itu yang kami tahu ya. Tapi tujuan kami apa coba? Semua makanan yang kami buat tadi, kami taruhkan di hadapan kamu, wahai syekh, wahai orang soleh. Bi an yaqa'a basarukum alaihi fatahsulu fihil barakah. Biar mata kamu tuh ngelihat semua makanan ini yang kami buat tadi, yang buat 100 orang atau 200 orang, sehingga makanan tadi karena kamu lihat mendapatkan keberkahan dari Allah. Baru kami bagikan. Itu diantara kebiasaan orang-orang soleh. Ini diambil dari kalam Habib Idrus Al-Habsyi. Jadi itu kebiasaan orang soleh. Kalau mereka disambut begitu. Makanya kalau dalam acara maulid, bukan abang, maksudnya kalau kita perhatikan aja, diantara kebiasaan yang diajarkan salafun soleh itu begitu. Makanan khusus habaib atau khusus orang besarnya ini nggak boleh sama. Dia dilebihkan karena tahu itu haknya mereka, yang lain pun sudah dapetin haknya kan gitu. Tapi kenapa ini dilebihkan? Kayak kita sesegaf tuh, sesegaf kecil makannya nggak banyak, kasar gitu loh, tapi sengaja dibanyakin. Tadi itu tujuannya biar seandainya kata nggak disentuh pun, tapi matanya satu sudah ngelihat semua makanan tadi, harapannya mudah-mudahan Allah kasih barokah. Jadi tuan rumah harusnya begitu. Kemudian sini dikatakan in bagi syakhsi ifarigha mawdhi'ain min baitihi, dan hendaknya bagi setiap orang itu menyiapkan dua tempat kosong di rumahnya, 2 ruangan kosong. Yang pertama mawdhi'un liduyuf wal ghuraba, 1 tempat untuk tamu sama orang asing, 1 tempat singgah gitu loh. Wa mawdhi'un li majlisil ilm, dan tempat untuk majelis ilmu, tempat yang kedua. Jadi rumah ada lagi 2 bangunan sampingnya. Itu seyogyanya, nggak harus, tapi seyogyanya, dan itu pun harapan sebenarnya. Harapan. Kayak rumahnya Miai. Jadi ada tempat majlis, ada rumah, itu terpisah gitu loh, nggak jadi satu. Kalau bisa ditambah sama tempat tamu atau guest house. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Tambah sedikit lagi ya. Tambah sedikit lagi. Min adabil mudayyaf, adapun adab-adabnya tamu, ayajiba da'watul ghani wal faqir idza lam yakun lahu 'udhrun shadiqun, wa kana sallallahu yujibu da'watal miskin wa yaqulu law du'itu ila kara'i la ajabtu wa law ahda ilayya kara'i bi laqabiltu. Ya, kata Nabi SAW, sekarang ini adabnya orang yang menjadi tamu. Yang pertama, kalau dia diundang orang, seyogyanya dia datang. Khususnya kan ada tuh undang-undangan yang nggak boleh ditolak. Tapi pada umumnya siapapun yang undang, ajak dia, kalau emang nggak ada uzur yang syar'i, nggak ada uzur yang benar-benar uzur, dia bisa nolak. Kalau bisa diterima. Bil khusus orang miskin, khususnya orang miskin yang manggil. Kenapa? Karena sifat Nabi begitu. Gal apa? Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Tapi kalau diundang orang miskin, dipanggil orang miskin nih, ya Rasulullah makan dulu di rumah saya, datang Nabi segera. Khusus orang miskin. Jangan pas ngeliat orang kaya langsung datang. Begitu orang miskin nggak datang. Jangan. Naudzubillah sama naudzubillah. Jadi siapapun yang undang didatengin. Di antara sunnahnya siapapun yang undang. Ada kan undang-undangan yang sifatnya wajib, tapi nggak usah dibahas. Tapi dia datangin aja dulu. Kalau nggak punya udzur shadik, baru udzur yang benar-benar udzur, baru nggak apa-apa nggak datang.
Tapi sampaikan, maaf nggak bisa datang, maaf karena begini. Kemudian yang kedua, saat dia sampai ke tempat, ucapkan salam. Kan ada tuh adab-adabnya masuk rumahnya orang. Sama, tamu bukan berarti dia mentang-mentang diundang, misalkan masuk langsung nyelonong. Atau dia datang bertamu langsung nyelonong. Enggak, ucapkan salam. Assalamualaikum dari luar. Kemudian berdiri di posisi pokoknya sebelah pintu, entah kanan atau kiri, itu kondisional, tergantung model pintunya. Tapi intinya jangan berdiri di depan pintu masuk. Assalamualaikum sambil celingak-celinguk matanya ngeliatin. Lah ini bukan adab. Assalamualaikum matanya ngelirik. Atau dia diam. Assalamualaikum tapi mata yang lirik sana yang lirik sini. Atau yang paling parah sambil nengok ke dalam. Kadang-kadang sambil masuk, Assalamualaikum. Tapi dia akrab loh Bib sama saya, walaupun akrab. Kamu datang sudah nggak pakai akhlak. Nah kalau ini wajar diusir sama tuan rumah. Ini bukan seperti yang dikatakan Nabi SAW kemarin yang kita baca hadisnya. Barang siapa yang ngebuat tamu marah, sama aja dia ngebuat Allah marah. Bukan, kalau si tuan rumah marahin dia, wajar. Sudah seharusnya. Ini nggak masuk konteks gitu loh. Ini nggak masuk konteks. Yang ngebuat tamu kesel itu misalkan begini, habis minum dia langsung diambil, dicuci, dilap-lap, atau kayak musim corona gini. Pokoknya ya sekian ngebuat rising enak sih si tamu. Tapi kalau tamunya dari awal sudah salah kayak tadi, dia masuk nggak pakai akhlak, dia nggak ngucap salam, wajar dia dimarahin. Bertamu itu ada tata caranya. Jamnya ada yang mengatakan bebas kalau dia dari luar kota. Dari luar kota nih, misal kayak dari Banjar karena naik bis atau naik motor atau naik mobil pribadi ke Balikpapan, dia mau main ke rumah. Kita nggak tahu dia datangnya jam berapa. Jam berapapun kita terima. Walaupun tinggi malam, walaupun tinggi malam. Nanti nggak bangun buat tahajud, lebih afdol kamu terima dia daripada tahajud kamu. Waktu di pondok 2007 apa 2008 kita ngadakan rehlah. Isinya ini santri semua sama beberapa asatid. Alhasil salah satu tujuannya itu ke Solo. Nginepnya di rumahnya Habib Anis. Waktu itu posisi jam 10:30 kita masih singgah di daerah mana dulu, belum nyampe ke rumah Habib Anis. Sudah nelpon orang Solo, alumni yang sudah ada di sana. Minta tolong sampaikan ke Habib Anis, rombongan dari Darut Tauhid mau singgah, bolehkah? Oh boleh kata Habib Anis. Boleh tenang. Syufni akhlak. Habis itu ternyata ada masalah kendala, walhasil kalau nggak salah nyampe ke Masjid Riyad, ke tempat Habib Anis itu jam 1:30 apa jam 1:30 ya. Pokoknya dari jam 10:30 itu lepasnya banyak. Ya sudahlah, ini Ustadz sudah ketar-ketir. Kenapa? Karena yang datang ini orang besar. Yang datang ini orang besar. Dan kita tidak memposisikan diri kita ini tamu padahal. Ustadz tuh bilang kita ini bukan tamunya Habib Anis. Kita ini hadamnya Habib Anis semua. Maksudnya kita ini bukan orang besar gitu yang harus disambut. Oh subhanallah begitu nyampe badannya udah sakit semua, udah ngantuk. Depan pintu Habib Anis tungguin. Dengan posisi senyum, pakai imamah rapi. Kayak biasa beliau kayak mau ngajar. Kayak mau salat subuh, muka tuh seger, nggak ada muka ngantuk. Kayak orang baru bangun tidur yang kuning, kan kulitnya kuning banget. Oh, Masya Allah, teko KB katanya. Pokoknya bahasanya halus gitu loh, udah datang semua. Jadi yang tadi capek begitu ngeliat tuan rumahnya sudah sumringah di depan, seger. Kata Ustaz yang mau tidur saya istirahat. Enggak, semuanya duduk sama Habib Anis. Wah Habib Anisnya duduk dulu lagi. Maksudnya sambil nyiapkan minuman-minuman. Kalau nggak salah waktu dibuatkan ini kayak jahe gitu loh, air jahe biar seger katanya, kopi jahe. Terus disiapkan nasi kebuli malam itu. Jadi suruh makan dulu. Jadi anak-anak nggak ada yang mau istirahat. Maksud Ustadz nggak apa-apa Beb, nggak usah disiapkan. Kita diterima aja udah syukur gitu loh. Nggak, biar aja makan dulu semua katanya. Ayo fadol makan dulu. Ini akhlaknya tuan rumah. Yang
diambil dari abahnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Makanya tadi kan Nabi sudah dibilang sebagai tuan rumah sampai rela ngutang buat ngehormatin tamu ini. Nah makanya sebagai tamu juga harus punya akhlak. Apa akhlaknya tamu? Tadi tuh mau masuk rumah salam, diketok pintu dulu. Terus jangan seperti raja. Gal sini dikatakan nazal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bil Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i singgah di rumahnya Imam Malik. Fasabba bi nafsil ma ala yadayhi wa qala lahu la yurawi'uka ma ra'aita minni fa khidmatud daif 'ala al mudhif fardun. Imam Syafi'i datang ke Imam Malik, itu beliau nuang sendiri air. Beliau nuang sendiri air. Jadi begitu teko nih istilahnya, minum udah siap. Memang di antara pahala terbesar kita yang nuangkan. Tapi di antara akhlak kita kalau datang ke rumah orang besar nih kayak gini tadi nih, ke rumahnya Imam Malik, Imam Syafi'i ini kan murid. Beliau nuangkan air. Itu maksudnya. Jadi kalau kita datang ke rumah orang besar, jangan kita yang bos ini sekarang, kita tamunya lihat. Nunggu dituangin, nunggu disuapin, nunggu diambilin. Kalau sudah dibilang bismillah. Bahkan kalau perlu sebelum dibilang bismillah, ini akhlak kita ambil duluan, biar yang tuang. Itu akhlak. Abang nggak bilang abang ini orang besar, tapi biasanya abang nyentuhkan ke anak-anak. Kalau abang bawa anak-anak ziarah yang ahya, yang hidup misalkan ke rumah siapa gitu, kayak habaib atau ustadz, abang kasih contoh ke mereka, abang yang biasanya nuangkan minuman sendiri. Abang nggak bilang abang orang terbaik, tapi harapan abang nanti ke depannya mereka begitu. Saat abang sudah nggak ada atau mereka sudah udah malas pakai Habib lagi, kita ganti, kita dapat Habib yang lebih baik misalkan. Itu silahkan nggak apa-apa. Tapi mereka sudah punya akhlak, sudah punya bekal yang tanpa mereka sadar atau mereka sadar sekalipun, oh ternyata ini dulu yang diajarkan Habib. Jadi Imam Syafi'i begitu, dia tuang sendiri airnya. Gak kata Imam Syafi'i apa? La yura'iq, jangan galau, jangan cemas. Sama gurunya sambil bercanda. Itu jangan antum jangan panik melihat anak begini. Fa khidmatud dhaif 'alal mudhif fardun. Khidmatnya tamu kepada tuan rumah itu wajib. Ya karena tuan rumahnya Imam Malik, gurunya gitu loh. Jadi ini juga adab. Berarti apa? Kalau kita main ke rumah guru atau ke rumah Kabirul Gom atau kalau di Hadramut ada Gobilah, kepala suku, kita yang khidmat sama beliau gitu loh. Beliau nanti nyiapkan semua makanan sebagai tuan rumah tentunya kan, wajar. Dan sudah seharusnya gitu lah apa yang beliau punya. Tapi bukan berarti nanti kita semena-mena. Kayak kadang ada tamu, ya Allah bismillah makan. Nggak bergerak dia dari tempatnya, kecuali dia nunggu apa? Piringnya diangkatkan, diambilkan nasi. Loh, berdosa? Nggak berdosa. Yang dapat fadilah itu emang lebih besar si tuan rumah pastinya. Tapi nggak segitunya juga kamu minta dikhidmatin, apalagi kalau kamu di rumahnya orang soleh. Bahkan sini dikatakan Habib Shalih bin Abdul Al-Attas kalau kedatangan tamu mereka pengen nginap, nanti sediakan sama Habib Shalih bin Abdul Al-Attas, siapkan tempat untuk nginapnya semua. Kalau saya bilang, Beb, anak istirahat dulu Beb ya, lihat deh, mereka orang-orang soleh pasti khidmat juga sama kamu kok. Kenapa Imam Syafi'i bilang la yura'uka ma ra'aita minni, jangan kamu galau atau jangan kamu panik melihat apa yang kamu kerjakan, ngomong ke gurunya begitu, karena tahu si guru ini pengen khidmat sama tamu, pengen layanin tamu. Tapi sebagai murid sudah datang sebagai tamu, dihormatin sama guru, dia juga berakhlak gitu loh. Nah ini orang datang ke rumah Habib Shalih bin Abdul Attas pun begitu. Habib Shalih pun khidmat sama mereka. Oh ya silahkan, masya Allah. Kayak abang bilang tadi, abang sama Habib Anis sama rombongan anak pondok santri. Terakhir itu kita sampai diselimutin sendiri. Nah ini Habib Shalih bin Abdul Attas begitu kedatangan tamu bilang mau tidur istirahat ya silahkan. Beliau matikan lampu, habis itu apa? Beliau olesin kaki tamunya masing-masing dikasih minyak, biar nggak pecah-pecah. Mungkin karena pas musim dingin atau pokoknya walhasil biar lembut gitu loh. Perjalanan jauh. Ini akhlak salaf.
Sampai mereka nggak ngerasa apa-apa si tamu. Jadi tidur tuh enak, saya tahu-tahu bangun pagi, kaki kita enak banget tidur di sini, masya Allah emang. Ini tamu, ini orang soleh dulu. Habib Soleh bin Abdullah Al-Attas. Panis juga waktu itu kita begitu. Jadi habis makan beres, mau tidur nih. Habib Panis nggak langsung masuk ke dalam. Ya udah anak-anak nanti subuhan kita bareng lagi ya. Oh ya semangat ini ya kan. Wah, ada harapan bangun subuh nih sama Habib Muhammad Anis nih, cucunya Sohibul Maulid. Siapa yang nggak mau gitu. Hasil akhirnya udah lah mulai galau, mau tidur enggak ya, tanggung udah dekat subuh 1:30 kan nyampe. Paling terus jam aja nih gimana antaranya gini. Dah akhirnya keputusan udah kita tidur. Memang sudah ada sebagian yang ngorok, sudah ada yang geletak sana geletak sini. Oh subhanallah, Habib Anis naik. Kan kita di masjid itu berapa lantai, 3 kalau salah. Kita naik ke tempat kita istirahat. Beliau bawa beberapa kain selimut, kain-kain tipis, karena mungkin nggak punya selimut tebal kali. Yang penting buat tutupin biar nggak nyamuk. Soalnya nggak terlalu dingin juga emang gitu loh. Jadi dilihat yang nggak pakai kain, yang nggak pakai sorban, yang nggak pakai selimut diselimutin. Jadi akhirnya tadi kita ngobrol karena ngelihat dari ujung, wah Panis bawa selimut, udah dia pura-pura tidur dah. Dan sengaja dan dikeluarkan sorbannya. Kan Santi itu bawa sorban tuh buat selimutan biasanya kalau di mobil atau buat di jalan. Itu salah satu fungsi umumnya sorban. Dengan harapan apa diselimutin sama Panis. Tapi namanya sedikit bawanya beliau, jadi yang dapat yang enggak. Walhasil intinya sebagai tamu jangan tapi nyusahin tuan rumah. Dan jangan bilang begini, begitu disuguhkan misalkan adanya kopi, si tuan rumah ini memang lagi sakit, lagi nggak ada duit, kelihatan misalkan dia nih, teh aja ada nggak? Aku lapar nih. Sebab kalau dia ngomong begitu, dia tidak, si tuan rumah nggak bisa ngemenuhin, kemudian si tamu jadi kesel, sakit hati gitu, itu bisa jadi mudarat buat si tuan rumah. Padahal nggak punya akhlak sih tamu. Kenapa? Kalau kita lihatin Nabi SAW tadi tuh, Nabi sampai ngutang menerima tamu. Makanya bisa jadi mudarat buat si tuan rumah. Dan kita sebagai tamu harus punya akhlak. Jangan pilih-pilih, dikasih teh minum, dikasih kopi minum. Niatkan selama kamu menjadi tamu, apapun yang disuguhkan tuan rumah itu obat. Itu obat. Kecuali tanya mau teh apa kopi, itu wajar. Disuruh pilih kan berarti emang lagi mabsut. Tapi kalau tuan rumahnya mabsut, punya banyak, yang nggak usah ditanya, buatin aja dua-duanya. Kan tadi diantara yang diperbolehkan israf, nyambut tamu, ikramut duyuf. Terus alal hajah, secukupnya bertamu di rumah orang. Misalkan dalam rangka libur sekolah, misalkan libur mondok nih, kayak abang kalau sudah libur mondok kan sudah masuk dekat Ramadan gini, suka main ke tempat-tempat orang, singgah itu jangan lama-lama, jangan ke satu rumah sampai sebulan. Akhirnya mikirkan makannya dia, mikirkan ininya dia. Enggak, bukan begitu, jangan. Tapi sesuai hajat aja. Ke Bali misalkan, atau kemana, pengen apa, jalan-jalan dulu 3 hari, habis itu pindah. Biar tidak menyusahkan orang. Karena kita sebagai tamu pun harus tahu diri. Allah muliakan orang yang menerima tamu, sehingga si tamu pun menjadi mulia. Tapi jangan sampai si tamu nggak tahu diri. Kadang-kadang kan ada gitu tuh, sudah diantar sampai depan pintu, dia izin pamit, akhirnya sampai depan pintu nggak jadi pulang. Si tuan rumah sudah, masya Allah ini semua. Akhirnya si tamu, kita tahu nggak? Aduh ini begini. Akhirnya si tuan rumah di hati nih, nggak pulang-pulang ya Allah. Kemudian pilih waktu. Jangan pas di waktu sholat datang ke rumah orang atau mendekati waktu sholat. Loh Bib, kalau dia tidak tahu Bib, dia kan dari luar kota misalkan, singgah dulu kamu ke masjid, beres dari masjid baru kamu datengin ke rumahnya dia. Kalau memang nggak sempat, setelahnya ya sudah, kalau memang sudah harus, karena kan mungkin dia bawa barang banyak ini semua, ya sudah langsung ke rumahnya, tapi izin, tanya mau sholat di mana, langsung izin sholat dulu gitu loh. Titip barang aja dulu sebentar.
Kenapa? Biar si tuan rumah juga ada persiapan untuk nyambut. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah sehingga kita semua dapat memiliki akhlak karimah sebagian akhlak salafun saleh, sebagian akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan karena kita menghidupkan akhlaknya beliau-beliau, Allah kumpulkan kita di dunia bersama beliau-beliau sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Mohon maaf kalau salah kata, kalau salah hilaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.